Bagaimana caramu untuk menyembuhkannya? Jujur saya sampaikan, untuk menyembuhkan luka itu kamu tidak akan pernah bisa. Kamu hanya bisa berdamai dengan keadaan dan belajar menerima kenyataan. Bagaimana caranya? Pertama, kamu jangan terfokus kepada si pelaku. Karena ketika kamu hanya terfokus kepada si pelaku, yang ada kebencian. Ketika kebencianmu muncul, rasa sakitmu akan bertambah parah. Lalu bagaimana? Jangan terfokus kepada si pelaku. Jangan terfokus kepada perbuatannya saja. Karena apa? Karena orang yang menjadi sebab luka batinmu saat ini adalah orang yang sama, yang juga pernah membahagiakan dirimu. Tapi dia tidak pernah membahagiakan saya. Jangan munafik jadi orang, Kak. Seburuk-buruknya orang pasti ada baiknya. Dan sebaik-baiknya dirimu juga pasti ada salahnya. Pasti ada keburukan yang pernah dirimu lakukan juga. Hanya saja kamu tidak mau menyadari itu semua. Jangan hanya terfokus kepada kesalahan si pelaku. Karena dia adalah orang yang sama yang pernah membahagiakan dirimu. Coba diingat kembali. Jadikanlah kebaikan yang pernah dia lakukan terhadap dirimu itu sebagai obat penawar daripada rasa sakitmu saat ini. Dan di sisi lain jangan hanya terfokus kepada sakitmu saja. Barangkali kamu pun juga pernah menjadi luka bagi orang lain, kah? Hanya saja dirimu tidak mau menyadari itu semua. Mungkin bisa jadi kamu pernah menyakiti orang dari sikap, tingkah laku, ucapan, dan bahkan lewat ketikan. Saya tidak pernah menyakiti orang saya yang merasa tersakiti. Jangan pernah merasa menjadi manusia paling benar. Jangan. Kamu hari ini sakit hati, lukamu parah. Barangkali kah dirimu pendosa. Allah ingin meringankan hisab akhiratmu dengan cara memberikan hisab dunia berupa rasa sakit. Tidaklah rasa sakit yang dialami oleh seorang hamba, seorang manusia, pasti ada keterkaitan dengan yang namanya pelebur dosa. Di keadaan seperti ini, bukannya kamu meratapi nasib, harusnya kamu bersyukur, kak. Allah ingin menyelamatkan akhiratmu dengan cara memberikan hisab dunia berupa rasa sakit. Jangan terfokus kepada si pelaku, karena si pelaku itu adalah orang yang sama yang juga pernah membahagiakan dirimu. Jadikan kebaikan yang pernah dirinya lakukan terhadap dirimu sebagai obat penawar daripada rasa sakitmu saat ini. Itu satu. Dan yang kedua, jangan terfokus kepada lukamu, rasa sakitmu saja. Karena barangkali kamu pun juga pernah menjadi luka bagi orang lain, kak. Apa yang kamu tabur kemarin pasti akan kamu tuai hari ini. Anggap saja ini bagian daripada tebusan dosa, hisab dunia, demi untuk menyelamatkan akhirat. Jadi secara kesimpulan, jangan melulu soal yang negatifnya saja, ambil sisi positifnya. Jangan memakai kacamata dunia saja, pakai kacamata keimananmu, kak. Coba berpikir, belajar berpikir bijaksana. Tidak harus instan, tapi belajar perlahan. Coba luruskan pikiranmu, luruskan. Karena pada dasarnya, kak, obat penawar, obat penyembuh, obat penenang di setiap lukamu itu tepat berada dalam dirimu sendiri, bukan berada di diri orang lain. Bukan. Jadi sekarang yang menjadi pertanyaan, kamu ingin sembuh atau tidak? Ingin sembuh atau tidak? Jika memang ingin sembuh, mulailah dari apa yang saya sampaikan tadi, perlahan. Tapi jika kamu terus-terusan memegang erat egomu, merasa menjadi manusia paling benar, merasa menjadi manusia paling tersakiti sedunia, kamu tak akan pernah bisa sembuh. Percaya deh apa kata saya, tak akan pernah bisa sembuh. Jika egomu terlalu tinggi, kamu merasa menjadi manusia paling tersakiti, merasa paling benar. Coba belajar berpikir bijaksana. Pakailah kacamata akhirat, kacamata keimanan. Jangan melulu soal kacamata duniamu saja.